Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Unusia yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Kepemiluan, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum atau penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Jadi sebagaimana kita ketahui dan sudah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, pemilu itu merupakan sebuah mekanisme atau instrumen demokrasi untuk memfasilitasi proses pergantian kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis. Karena pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai, maka pada dasarnya pemilu itu merupakan sebuah arena kontestasi dan arena kompetisi. Dan lazimnya dalam sebuah arena kompetisi itu pasti tidak dapat dipungkiri adanya potensi pelanggaran pelanggaran terhadap aturan main, gitu ya. Baik itu yang bersifat hanya kejahatan maupun pelanggaran maupun tindakan-tindakan yang ya sebenarnya tidak melanggar pidana maupun administrasi, tapi lebih merupakan pelanggaran etik dan sebagainya. Jadi potensi terjadinya pelanggaran itu merupakan fenomena yang sangat natural dan tidak dapat dihindari dalam setiap kompetisi. Apapun kompetisi itu, termasuk kompetisi di dalam pemilu. Untuk menjamin terpenuhinya atau terwujudnya keadilan di dalam pemilu, maka diperlukan sebuah desain electoral justice atau sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu ini diperlukan untuk memberikan ruang kepada pihak-pihak yang merasa hak-haknya dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Nah, di dalam electoral justice system ini, sebagaimana kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, ini terdiri dari 3 pilar. Jadi ada pilar pertama, electoral justice system yang tadi kita bicarakan, ini mengandung 3 pilar. Jadi yang pertama adalah pencegahan. Jadi pencegahan ini adalah suatu upaya di mana seluruh stakeholder dan juga sistem hukum yang mengatur tentang pemilu itu harus didesain untuk bisa seefektif mungkin mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pemilu. Itu pilar pertama, ya kan? Terus pilar keduanya adalah pengawasan. Jadi di samping pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, dalam electoral justice system itu juga mempersyaratkan adanya pengawasan. Baik di pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga yang secara khusus dibentuk dan diberi mandat melakukan pengawasan pemilu, maupun pengawasan oleh masyarakat yang bisa ditempuh melalui kegiatan atau melalui elemen masyarakat pemantau pemilu maupun pengawasan pemilu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain, misalnya media massa, maupun juga pengawasan pemilu yang dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu. Bagian yang terakhir ini menjadi sangat penting untuk saya garis bawahi. Kenapa? Karena dalam sebuah proses kompetisi yang kondusif, gitu ya, itu masing-masing peserta pemilu itu harus memiliki
kesadaran terhadap hukum dan harus memiliki semangat untuk saling mengawasi. Jadi masing-masing peserta pemilu, masing-masing partai politik, masing-masing kandidat harus juga mengawasi perilaku atau praktek politik yang dilakukan oleh kompetitornya untuk memastikan dia tidak dicurangi atau hak-haknya tidak terampas. Hal ini penting meskipun kalau kita lihat di Indonesia beberapa waktu terakhir ini justru yang terlihat bukan kultur saling mengawasi antar peserta pemilu, tetapi juga kultur saling menutupi dan saling bekerja sama melakukan pelanggaran pemilu. Ini menurut saya bagian yang sangat penting untuk diperhatikan karena itu sebenarnya sangat merugikan gitu. Dan pilar ketiga itu adalah electoral dispute resolution atau sistem penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu. Di dalam pertemuan sebelumnya kita juga sudah mendiskusikan tentang sistem penyelesaian pelanggaran pidana pemilu sebagai salah satu bagian dari electoral dispute resolution. Jadi kalau di Indonesia electoral dispute resolution atau sistem penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi dan ini mengikuti skema pembagian jenis-jenis pelanggaran pemilu. Di pelanggaran pemilu ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana pemilu, ada pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu. Ya. Serta ada sengketa pemilu. Dan sengketa pemilu ini terdiri dari dua, sengketa yang terjadi dalam proses pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Dengan demikian electoral dispute resolution system di Indonesia atau sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu di Indonesia itu terdiri dari 4 bagian sistem penyelesaian pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan sengketa. Nah, setelah dalam pertemuan minggu lalu kita mendiskusikan tentang sistem penyelesaian atau penanganan pelanggaran pidana pemilu, maka di dalam pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan tentang pelanggaran administrasi pemilu. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu? Pelanggaran administrasi pemilu itu adalah sebuah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, persyaratan, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi kebalikan atau berbeda dengan pidana pemilu yang itu ruang lingkupnya sangat jelas. Jadi kalau pelanggaran pidana pemilu itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang pidana pemilu di dalam undang-undang pemilu. Jadi itu sangat spesifik, sangat rigid. Tetapi kalau dalam pelanggaran administrasi pemilu ini secara terminologi ini sangat luas. Ya. Jadi pelanggaran administrasi pemilu itu pelanggaran terhadap persyaratan, pelanggaran terhadap mekanisme pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Contohnya apa sih? Jadi kalau ada orang melakukan atau mendaftarkan diri sebagai calon anggota atau calon peserta pemilu, calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, terus di situ salah satu persyaratannya itu adalah berpendidikan sekurang-kurangnya SMA, sementara orang tersebut hanya lulusan SMP, maka dia melanggar persyaratan administrasi. Maka dia bisa dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran pemilu. Nah, jadi
contoh lain misalnya apa namanya, KPU di dalam menyusun jadwal kampanye itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu diharuskan melakukan konsultasi dengan peserta pemilu. Tapi ketika misalnya dalam prakteknya KPU melakukan perubahan terhadap jadwal pemilu dan perubahan itu dilakukan tanpa melalui konsultasi dengan peserta pemilu, maka KPU apa namanya dapat dikatakan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, yakni pelanggaran terhadap prosedur. Jadi kalau contoh yang pertama itu tadi adalah pelanggaran terhadap persyaratan sebagai calon kandidat, dan contoh kedua tadi adalah pelanggaran terhadap prosedur atau tata cara. Ini yang apa namanya menarik. Jadi di dalam pelanggaran administrasi pemilu ini sejak pemilu 2019 atau di dalam undang-undang apa namanya 7 tahun 2017 itu kewenangan memeriksa dan memutus, jadi memeriksa hingga memutus bukan pelanggaran administrasi pemilu, itu diberikan kepada Bawaslu. Dan ini merupakan perkembangan yang sangat apa namanya sangat besar, perkembangan yang sangat fundamental atau perubahan yang sangat fundamental dibandingkan dengan sistem penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Apa perbedaannya? Yakni di dalam sistem yang sekarang ini, Bawaslu memiliki mandat tidak hanya untuk memeriksa saja, tetapi juga sampai ke memutus. Memutus juga pelanggaran administrasi pemilu. Sedangkan dalam pemilu sebelumnya, itu Bawaslu memeriksa, tetapi produk akhir dari proses pemeriksaan itu hanya berupa rekomendasi. Hanya rekomendasi. Jadi bukan putusan. Ya. Sedangkan proses penanganan pelanggaran administrasi ini apa namanya diatur di dalam undang-undang maupun peraturan Bawaslu, di mana mulai dari proses laporan, jadi proses penanganan pelanggaran itu dimulai dari apa namanya proses masuknya laporan atau diterimanya laporan, baik dari masyarakat, dari pemantau, maupun dari peserta pemilu, maupun dari hasil temuan pengawas pemilu. Laporan itu harus disampaikan kepada Bawaslu itu paling lambat 7 hari sejak diketahuinya bukan pelanggaran itu. Jadi bukan sejak terjadinya ya, tapi sejak diketahuinya. Jadi bisa jadi pelanggaran itu sudah terjadi apa namanya seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, tapi baru diketahui pada hari itu, maka laporan harus sudah disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 hari setelah diketahuinya kejadian itu. Setelah itu kemudian Bawaslu melakukan setelah laporan disampaikan pada Bawaslu melakukan kajian awal yang paling lama 2 hari. Terus kemudian ketika itu dianggap apa namanya atau dinilai merupakan bentuk pelanggaran administrasi, maka laporan itu bisa diregistrasi. Setelah diregistrasi, maka dilakukan proses penanganan pelanggaran paling lama 7 hari. Dan jika diperlukan, maka waktu tambahan bisa diberikan 7 hari. Jadi total itu 14 hari waktu untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini.
Dalam proses penanganan ini terjadi dilakukan melalui proses klarifikasi dan kajian, terus kemudian hasilnya nanti akan dituangkan dalam bentuk keputusan yang diambil melalui rapat pleno. Jadi ini kalau dalam pemilihan gitu ya, dalam pilkada. Jadi kalau dalam pilkada ini masih pakai undang-undang pilkada, itu output atau produk akhir dari proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu adalah rekomendasi. Kalau dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu outputnya berupa putusan. Apa perbedaannya antara kedua produk ini, kedua bentuk produk ini? Kalau rekomendasi itu tidak memiliki sifat mengikat yang sangat kuat. Ini berbeda dengan putusan. Kalau putusan itu dia memiliki sifat mengikat yang sangat kuat. Di dalam peraturan KPU maupun dalam undang-undang pemilihan kepala daerah ya, itu terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu terkait pelanggaran administrasi, itu KPU masih melakukan kajian kembali untuk melihat apakah rekomendasi itu sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Jadi ada proses rekonfirmasi oleh KPU. Itu sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU. Meskipun mekanisme ini sebenarnya sangat bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena Bawaslu atau pengawas pemilu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran itu baik melalui kajian, klarifikasi dan sebagainya, itu prosedur di Bawaslu itu sudah mengharuskan dilibatkannya semua pihak yang dianggap terkait, termasuk KPU tentunya, kalau dia terkait dalam kasus yang sedang ditangani. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya KPU sudah diberi ruang di dalam proses proses penanganan pelanggaran administrasi ini. Sehingga akan menjadi tidak logis ketika output rekomendasi yang diberikan oleh pengawas pemilu itu kemudian direview lagi oleh KPU. Meskipun itu sah-sah saja, tapi itu menjadi tidak logis. Kenapa? Karena KPU sendiri dalam proses penanganan pelanggaran administrasi ini sudah dilibatkan oleh Bawaslu. Kecuali kalau KPU tidak dilibatkan, misalnya tidak didengar keterangannya, tidak dilibatkan dalam proses klarifikasi dan sebagainya. Berbeda dengan rekomendasi output rekomendasi dalam pilkada, itu di dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu output dari proses penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah berbentuk putusan, sehingga dia mengikat kepada KPU, sehingga KPU harus melaksanakan putusan ini. Pelanggaran administrasi sendiri itu kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilu ini dikategorisasikan atau diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Jadi yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu yang memiliki sifat terstruktur, masif, dan sistematis. Dan yang kedua adalah pelanggaran administrasi pemilu yang
tidak memiliki sifat terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, apa beda keduanya? Keduanya ini memiliki perbedaan yang signifikan ya, baik dari sisi kriterianya, terus kemudian bentuk perbuatan hukum tertentu yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM, dan juga ada perbedaan di sisi mekanisme penanganan pelanggarannya, serta yang paling penting itu adalah perbedaan terhadap dalam hal putusannya, bentuk putusannya. Jadi untuk pelanggaran yang non TSM, yang bukan terstruktur, sistematis dan masif, ini penanganan pelanggarannya dapat dilakukan oleh pengawas pemilu di setiap tingkatan. Dan bentuk putusannya itu biasanya dinyatakan melanggar atau tidak melanggar. Kalau melanggar itu diberi peringatan atau dikurangi hak. Tetapi kalau dalam pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, ini penanganan pelanggarannya di wewenangnya hanya ada di Bawaslu RI. Dan jenis perbuatan hukum yang dimasukkan dalam kategori ini adalah perbuatan hukum terkait dengan politik uang. Dan putusannya ini sangat berat. Jadi putusannya, jenis sanksinya, itu bisa sampai ke pembatalan sebagai peserta pemilu. Jadi ada dua kategori tadi ya. Kategori dalam pelanggaran administrasi pemilu. Satu yang TSM, dua yang non TSM. Jadi kalau yang TSM itu yang TSM itu hanya dibatasi pada perbuatan hukum yang berkaitan dengan politik uang, terus kemudian kewenangan penanganan pelanggarannya itu diberikan kepada Bawaslu RI, dan hukumannya itu bisa sampai ke pemberhentian, bukan pemberhentian, diskualifikasi gitu. Nah, sedangkan yang non TSM itu sanksinya bisa macam-macam, dan yang menangani bisa pengawas pemilu di setiap tingkatan. Apa itu TSM? TSM itu ya terstruktur, masif, dan sistematis. Artinya pelanggaran itu bukan sebuah pelanggaran yang insidental, bukan sebuah pelanggaran yang tidak direncanakan. Pelanggaran TSM itu merupakan pelanggaran yang bersifat masif, jadi melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak korban, terjadi di mayoritas daerah pemilihan, di mayoritas wilayah yang sedang melakukan pemilu itu. Terus kemudian sistematis itu berarti perbuatan hukum yang melanggar itu atau politik itu dilakukan secara terencana, secara terukur, melalui prosedur-prosedur yang ditata sedemikian rapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi sistematis ini berbeda dengan orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan secara insidental. Jadi misalnya orang sedang memiliki utang, terus kemudian dia janji untuk mengembalikan bulan depan, tetapi kemudian
si pemberi hutangnya itu sangat membutuhkan uang untuk mendadak dan meminta uang itu dikembalikan. Karena si penghutang itu tidak memiliki uang, maka kemudian dia tiba-tiba terpikir untuk mencuri. Dia kemudian mencuri uang di rumah tetangganya. Itu tidak sistematis. Kenapa? Karena dia kejahatan itu atau pelanggaran itu dilakukan secara insidentil tanpa perencanaan yang matang. Kalau sistematis itu dia melalui proses perencanaan yang matang, perbuatan juga akan melalui beberapa langkah, beberapa step gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau step itu tidak dipahami secara utuh, bisa jadi para penegak hukum tidak akan bisa membuktikan adanya atau terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Itu sistematis. Di samping itu, pelanggarisasi TSM itu juga mempersyaratkan terstruktur. Jadi terstruktur itu apa? Terstruktur itu adalah masalah di mana perbuatan hukum berupa pelanggaran itu dilakukan dengan melibatkan jaringan yang rapi. Jadi misalnya pelaku lapangan ini diberi arahan oleh pihak tertentu ini diberikan instruksi oleh peserta pemilu. Nah, itu harus terstruktur. Jadi kalau kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan tidak terstruktur, itu contohnya ya orang tawuran jadi habis pulang nonton bola, timnya kalah kemudian ngamuk. Nah, itu tidak terstruktur itu. Kenapa? Karena tidak ada komando yang jelas yang mengarahkan, kemudian mensupervisi dan sebagainya. Perbuatan pelanggaran hukum berupa money politik di dalam pemilu itu dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi TSM itu dengan ketentuan tadi itu dia harus terstruktur, sistematif dan masif. Jadi terstruktur itu dia harus melibatkan beberapa orang dalam sebuah jaringan yang rapi, dan masing-masing memiliki peran yang sangat signifikan. Sistematis itu berarti dia pelanggarannya itu dilakukan melalui proses yang terencana dengan baik, ada pembagian peran yang baik, dan masif. Kejadian pelanggaran itu terjadi banyak atau di mayoritas wilayah. Jadi itu pelanggaran yang TSM. Apa objek pelanggaran TSM itu? Pelanggaran TSM itu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara atau prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap pemilu yang terjadi saat terstruktur sistematis dan masif. Berkaitan dengan politik uang. Siapa yang bisa menjadi terlapor? Ya itu calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon kepala daerah itu atau calon presiden dan wakil presiden maupun kampanye. Itu pihak yang bisa menjadi pihak terlapor itu baik untuk pelanggaran administrasi pemilu TSM maupun TSM itu sama. Bagaimana cara melaporkannya? Jadi ada syarat formil, ada syarat material. Ya, untuk bisa melaporkan ke pengawas pemilu.
Syarat formilnya apa? Itu ada identitas pelapor, kemudian ada identitas terlapor. Identitas pelapor itu ya nama, alamat, gitu ya. Identitas pelapor juga sama. Jadi harus ada identitas yang terdiri dari nama, alamat, kedudukan, atau status dan penyelenggara pemilu. Apakah dia itu calon atau dia penyelenggara. Kemudian ada syarat material. Ini yang terdiri dari objek pelanggaran dilaporkan, waktunya kapan, tempatnya di mana, peristiwanya apa, apakah money politik, TSM, atau peristiwanya itu calon tidak memenuhi syarat pendidikan misalnya. Terus saksinya siapa, ada bukti lainnya enggak, dan bagaimana uraian peristiwa, uraian kejadian. Kemudian hal yang diminta untuk diputuskan. Ya, di dalam proses penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu, terutama yang untuk TSM ini memerlukan 2 alat bukti. Jadi apa saja ketentuannya? Jadi untuk pemilu anggota DPR itu pelanggaran TSM itu yang masifnya itu paling sedikit terjadi di 50% dari jumlah kabupaten kota yang di daerah pemilihan. Kemudian untuk pemilu anggota DPD 50% dari jumlah kabupaten kota dalam daerah pemilihan provinsi. Kalau untuk Pilpres itu di 50% jumlah provinsi di Indonesia. Jadi syarat masifnya itu diatur di 50% gitu. Apa saja alat bukti yang dipakai di dalam penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu itu standar sebenarnya. Jadi ada keterangan saksi, surat, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor dan sebagainya. Bagaimana sanksinya? Apa saja jenis sanksi di dalam pelanggaran administrasi? Sanksi pelanggaran administrasi pemilu di Indonesia itu terdiri dari satu restorasi, jadi perbaikan administrasi, pengembalian tanah, jadi pembetulan. Maksudnya apa sih restorasi ini? Jadi misalnya pelanggaran administrasi terkait dengan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan tadi itu. Maka pembetulan di sini berarti dilakukan dengan cara mencoret calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan tadi dalam daftar dari surat suara. Jadi dia dikeluarkan dari daftar calon. Itu yang disebut dengan sanksi berupa perbaikan administrasi. Sanksi kedua itu teguran tertulis. Jadi diberi teguran. Terus sanksi berikutnya juga tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi haknya dikurangi. Misalnya kalau kampanye, dia tidak boleh ikut kampanye selama periode tertentu. Dan juga sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan untuk sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran TSN itu adalah pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, DPD kabupaten kota atau pasangan calon. Jadi itu adalah bentuk-bentuk sanksinya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan putusan. Jadi bagaimana putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, produk dari pelanggaran administrasi ini berupa putusan
dan karena dia berupa putusan maka dia bersifat mengikat. Gitu. Nah, salinan putusan, putusan itu harus diambil melalui rapat pleno yang bersifat tertutup, tetapi kemudian putusan itu harus dibacakan di dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Jadi pembacaan putusannya harus dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Salinan putusan harus diberikan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 hari sejak putusan dibacakan. Yang terakhir saya ingin menjelaskan terkait dengan pemeriksaan dengan acara cepat. Jadi dalam hal-hal tertentu terkait dengan pelanggaran administrasi ini bisa dilakukan proses penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat. Ini paling lama 2 hari. Nah, artinya bagaimana? Jadi dengan pemeriksaan dengan mekanisme penanganan pelanggaran melalui mekanisme pemeriksaan dengan acara cepat, ini tidak lagi membutuhkan waktu 7 hari dan tambahan waktu 7 hari lagi atau total 14 hari. Jadi cukup hanya 2 hari. Dan biasanya pemeriksaan dengan acara cepat ini dilakukan di tempat kejadian perkara. Ya, apa karakter bentuk pelanggaran administrasi yang bisa ditangani dengan mekanisme pemeriksaan dengan acara cepat? Itu rata-rata adalah bentuk pelanggaran administrasi yang terjadi di dalam proses kampanye maupun pungut hitung. Jadi dalam kampanye misalnya ada yang diduga melakukan pelanggaran kampanye tertentu, misalnya pelanggaran kampanye yang bukan pidana ya, misalnya dia ada seorang ini peserta pemilu yang melakukan tindakan yang melanggar prosedur kampanye pada saat kampanye terbuka itu dilakukan. Itu bisa dilakukan proses pemeriksaan dengan acara cepat di tempat. Jadi ketika proses kampanye terbuka itu sedang berlangsung. Tujuannya apa? Untuk menghindari potensi terjadinya masalah yang lebih besar. Jadi misalnya kalau dalam kampanye rapat umum di mana massa sudah berkumpul dengan jumlah yang sangat besar, itu kalau ada dugaan pelanggaran administrasi dan kemudian diproses secara biasa, itu bisa memicu masalah yang lebih besar karena bisa jadi masing-masing pihak yang merasa dirugikan itu mendesak proses penyelesaian yang cepat. Jadi dengan pemeriksaan acara cepat ini pengawas pemilu bisa melakukan proses kajian, proses klarifikasi dan membuat putusan itu paling lama 2 hari. Jadi ya bisa, karena disebut paling lama 2 hari, maka ini bisa juga diselesaikan di hari yang sama. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu ini.
Dan sebelum menutup pemaparan tentang pelanggaran administrasi pemilu ini, saya ingin menyampaikan satu hal, yakni kita perlu melakukan refleksi, kita perlu melakukan perenungan sebenarnya dan pengkajian terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu ini. Seberapa efektif sebenarnya mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu ini dalam konteks electoral dispute resolution ketika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Kenapa itu penting? Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam beberapa waktu terakhir ini itu tren pendekatan pemidanaan itu semakin kuat di dalam kerangka hukum pemilu kita. Jumlah pasal pidananya itu semakin bertambah. Sementara dalam prakteknya itu banyak muncul keluhan-keluhan terkait dengan efek jerahnya yang tidak terlalu besar, kemudian kerumitan proses penanganan pelanggaran pidananya, mulai dari proses di Bawaslunya, proses di Gakumdu, proses di penyidik, di penuntut, di pengadilan dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang mulai mendorong proses mengkonversi atau mengalihkan sistem penghukuman, beberapa ya tentunya yang tidak masuk dalam kategori kejahatan yang berat itu dialihkan menjadi administrasi atau menggunakan pendekatan penghukuman administrasi pemilu. Ini menurut saya penting untuk diperhatikan atau dipertimbangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan dalam kolom komentar atau dalam kolom diskusi di aplikasi kampus masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.